Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, getaran. Ini nggak akan habis hari ini ya, tapi insya Allah akan kita selesaikan beberapa bagian. Kemarin kalau nggak salah terakhir kita baru masuk di bagian ini ya kemarin ya, bagian pendahuluan getaran. Pendahuluan. Yaitu kita membicarakan apa yang disebut dengan beberapa definisi pada getaran ya. Jadi gerakan bolak-balik melewati titik setimbang secara periodik itu definisi pertama. Kemudian contohnya ada beberapa hal ya, banyak di sekitar kita benda-benda yang bergetar itu ya merupakan getaran. Kemudian contoh yang paling sering dipakai pada soal SMP itu adalah contoh daripada bandul matematis dan pegas ya. Pada bandul matematis dan pegas ini keduanya sama, ada beberapa istilah yang harus kalian hafalkan, harus kalian pahami ya, terutama ya, yaitu tentang titik setimbang, simpangan, amplitudo, periodik, frekuensi, dan periode. Terutama di bagian yang paling sering sekali muncul dan wajib ada itu selalu yang bagian amplitudo ini, ya, amplitudo, kemudian frekuensi sama periode ini pasti ya. Cara memahami, cara menghafalkan rumus frekuensi dan periode biar enggak kebalik-balik, maka kalian harus tahu bahwasanya frekuensi itu merupakan banyaknya siklus tiap waktu, sedangkan periode itu waktu atau lamanya untuk menempuh satu kali siklus, seperti itu. Sehingga rumusnya frekuensi N per T, kemudian periode T per N, juga punya hubungan kan kebalikannya, N per T, T per N, sehingga seperperiode dan seperfrekuensi. Ya, ini kemarin sudah pernah kita bahas. Contoh-contoh sederhananya sudah kita bahas juga. Kemudian bagian bekas juga sama. Kemudian terakhir kita kemarin sudah membahas tentang yang agak panjang kemarin di bagian gaya pemulih. Dimana pada gaya pemulih pegas kita mengenal namanya FPW sin theta ya. Ada nilai minus, cuma nilai minusnya hanya menyatakan bahwasanya ini arahnya selalu ke titik setimbang. Sedangkan pada gaya pegas kita memiliki gaya pemulihnya minus K delta X ya. Nah, dari gaya pemulih ini kita juga sudah belajar tentang nilai konstanta pegas yang menyatakan bahwasanya nilai karakteristik dari suatu pegas semakin besar nilai konstanta pegasnya, otomatis untuk meregangkan pegas itu membutuhkan gaya yang lebih besar ya. Ini nilai konstanta pegas. Kemarin juga sudah kita bahas. Terakhir sampai sini pembahasan kita. Kemudian ada rangkaian pegas yang belum saya bahas secara mendalam, yaitu ada rangkaian seri sama rangkaian paralel, kemudian ada juga rangkaian campuran. Kemudian terakhir ada frekuensi dan periode pegas jika ya tidak diketahui getarannya. Jadi pegas itu langsung bisa kita ketahui dia frekuensinya berapa, periodenya juga berapa. Bandul juga bisa. Ya, nanti kita akan belajar konsep perbandingan daripada rumus-rumus ini. Oke, hari ini kita akan memulai dari rangkaian susunan pegas. Bagaimana ketika pegas itu kita pasang seri ataupun bagaimana pegas itu ketika kita susun paralel, ya. Gimana cara mencari rumus pegas totalnya. Jadi kalau kamu perhatikan, ya, jadi kalau kamu perhatikan ada suatu pegas yang disusun seri. Ya, kalau pegasnya satu aja, ya ini ya. Ketika kita tarik dengan gaya F ke kanan, maka dia akan memberikan gaya pemulih ke kiri. Ya, dia juga akan memberikan simpangan sebesar delta X. Ya. Kemarin sudah kita definisikan kalau misalkan X0-nya, biar nggak bingung mungkin X0-nya yang ini, ya. Yang warna biru, ini X0-nya, sampai sini. Ya. Kemudian dia pertama panjang, yang warnanya merah, dia pertama panjang nanti gasnya. Maka total daripada X0 hingga X1, ya ini merupakan total daripada X0 sama delta X. Ini kita sebut sebagai ini ya, panjang ini sebagai X1 ya. Kemudian yang bagian ini tadi kita sebut sebagai delta X-nya ya. Dan bagian yang warna biru kita sebut sebagai X0-nya atau panjang mula-mulanya ya. Jadi semakin besar F yang kita kerahkan, otomatis akan semakin besar juga delta X-nya ya. Maka nilai daripada F dan delta X ini nilainya selalu konstan, dan nilainya konstan sehingga rasio daripada gaya yang dikerahkan terhadap
pertambahan panjang itu nilainya tetap, dan itu kita sebut sebagai konstanta Pegas yang menyatakan bahwasanya tiap-tiap Pegas selalu memiliki nilai konstanta yang khusus ya, sehingga bisa disebut nilai karakteristik ya, namanya karakteristik kan berarti ya dia menunjukkan karakternya Pegas tadi. Lantas kalau misalkan ada suatu Pegas yang kita susun secara seri, di mana masing-masing Pegas ini memiliki konstanta, anggap saja sekarang konstantanya sama, ya. Atau kita anggap ini nilainya K1, gini aja ya, kita anggap K2, nilai K3. Sebelum kita kasih beban, ya dia nilainya tidak ada pertambahan panjang. Ketika kita kasih beban, maka dia akan bertambah panjang. Jadi, berarti ini gambarnya belum ada bebannya ya. Ada bebannya. Ini belum ada bebannya. Ketika kita berikan beban, maka gambarnya kurang lebih akan ya semakin panjang. Ini ya. Kurang lebih seperti ini. Maka nanti ini ada tetap K1, ada K2. Maksudnya Pegas pertama, Pegas kedua, dan Pegas ketiga. Ya otomatis nanti di sini ada delta X1, ini nanti ada delta X2, ada delta X3, di mana beban yang kita berikan juga cukup kesannya. Yang campuran saya hapus dulu aja ya. Nanti konsep campurannya bisa langsung kita bahas. Kalau sudah rangkaian paralel sama seri ini, kita bahas. Udah, P-nya nggak ikutan. Maka dia akan memberikan gaya berat ke bawah. Ya, ini dia punya bermassa M, ya, bawah ini F ya, dan nilainya sama dengan Mg. Oke, kita amati. Dalam hal ini, ketika rangkaian ini seri, maka kita dapat ya, kalau misalkan semua pegasnya kita jadikan, kita anggap satu pegas, maka kita punya delta X total, itu kan sama dengan delta X1, kita jumlahkan dengan delta X2, kita jumlahkan dengan delta X3. Ya kan? Total pertambahan panjang, ini kan panjang mula-mula, delta X total. Perubahan total sama dengan perubahan 1 tambah perubahan 2 dan perubahan 3. Sehingga kita kan punya tadi rumus bahwasanya F sama dengan K delta X. Ya. Dari rumus yang tadi gaya pemulung. Nah, ini rumusnya sama, kiri kanan ini sama saja ya. Sekali lagi tanda minus hanya menyatakan arahnya dia selalu menuju titik kesetimbangan. Kemudian kalau kita bikin aljabar ya, delta X-nya sama dengan F per K. Maka kalau kita masukkan di sini, delta X total sama dengan ya F total per K total sama dengan ini F1 per K1 plus F2 per K2 plus F3 per K3. Konsepnya di sini. Gaya yang diberikan untuk tiap-tiap K1, K2, K3 kan gayanya sama. Ya, dalam hal ini ya F total itu nilainya sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3. Jadi tiap dia mendapatkan gaya yang sama. Sehingga karena nilai F ini sama, ini kan bisa kita coret semuanya. Ya. Maka kita dapat nilai seper K total sama dengan 1 per K1, kita jumlahkan 1 per K2, yang kita jumlahkan dengan 1 per K3. Oke, itu asalnya ya. Sehingga kita punya untuk rangkaian seri, untuk mencari nilai konstanta pegas total, bisa kita hitung pakai seper-seper gini. Nanti kita ada contohnya juga. Kalau pegasnya tadi disusun secara seri. Nah, kemudian bagaimana kalau pegas tadi kita susun secara paralel? Ini nanti yang dihafalkan. Kamu akan sering ketemu rumus kayak gini nanti. Nanti di rumus kemarin yang kalian ikut pembinaan apa namanya? Kosmi ya kemarin ya itu ada juga ya. Ada rumusnya. Cuma rumusnya kan dipakai di rangkaian listrik. Kalau listrik kan paralel, itu kebalikannya. Kalau untuk rangkaian paralel maka kamu perhatikan ini sebelum ada bebannya. Ya segini aja ada bebannya. Ketika kita berikan beban, maka dia akan gambarnya semakin panjang. Ini ya. Begini. Nah, ini ke bawah F-nya ini sama dengan MG. Begini.
Oke. Kemudian kalau kamu perhatikan, ini kan nilai daripada K1-nya, ini K2, dan ini K3. Ini tetap ya, ini pegas pertama, pegas kedua, pegas ketiga, ini langit-langitnya. Maka dia akan memiliki delta X ya. Ini ada delta X1, ini ada delta X2, dan ini ada delta X3. Kemudian nanti jelas ada delta X total ya nanti. Ini ada delta X total. Sama kayak ini tadi, ini panjang awalnya berapa dengan panjang sekarang berapa. Perubahan panjang. Kemudian untuk gayanya, F yang ke bawah ini kan dibagi rata. Jadi yang nahan nggak cuma, kalau ini kan tadi yang nahan cuma jadi satu ya, semuanya masing-masing langsung sama ya. Nah, ini kan F-nya, F total ini dibagi, nanti ada F1, F2, F3. Soalnya yang bantu narik ada 3. Maka bisa kita tuliskan, dalam hal ini F totalnya itu sama dengan F1 tambahkan F2 tambahkan F3 untuk gayanya. Kemudian untuk bagian apa namanya delta X-nya kebalikannya, delta X total ya pertambahan panjang total ini sama dengan ini kan masing-masing ini kan tambah panjangnya sama, sehingga delta X1 sama dengan delta X2 dan sama dengan delta X3. Maka kita tadi sekali lagi punya rumus ya, F sama dengan K kalikan delta X, maka kita masukkan ya F sama dengan kita punya K total kalikan delta X total sama dengan K1 kalikan delta X1 tambah K2 delta X2 tambah K3 delta X3. Karena delta X-nya sama bisa kita coret semuanya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita dapat K total sama dengan K1 plus K2 plus K3. Nah, kalau paralel rumusnya tinggal dijumlah-jumlahkan saja. Ini ya. Ya kalau campuran gimana? Kalau campuran nanti kita lihat rangkaian utamanya. Rangkaian utamanya seri atau paralel dulu. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau pegas ini kita rangkai secara paralel, maka konstanta pegasnya otomatis akan meningkat. Ya. Meningkat. Ya contoh saja misalkan, contoh ya K1-nya sama dengan 20 Newton per meter, ya. K2-nya sama dengan 10 Newton per meter, dan K3-nya sama dengan katakanlah 30 Newton per meter. Maka kita dapat dari ini ya, K totalnya berapa? Ya sama dengan 20 kita tambahin 10 tambahin 30, nilainya sama dengan 60 Newton per meter ya. Maka kalau pegasnya disusun paralel otomatis kita semakin susah ya, menggerakkannya. Ya, konstanta pegasnya total semakin besar. Beda kalau kita disusun seri, ini rangkaian kalau seper nanti hasilnya akan mengecil ya. Kita ambil contoh. Ini angkanya kalau sama bagus atau jelek hasilnya? Sebentar ya. 10-1. Ya, hasilnya jelek. Sebentar. Kok jelek semua? Oke, ada. Jadi nilainya misalkan K1-nya sama dengan 20 Newton per meter, ya K2-nya nilainya 30 Newton per meter, dan nilai K3-nya nilainya 60 Newton per meter. Ya. Kemudian jadi cara ngerjakannya, karena ini seper K total, maka kamu ngerjakannya juga 1 per K total, kayak gini, sama dengan 1 per 20, ditambahkan 1 per 30, tambahkan 1 per 60. Ini ngerjakannya nggak boleh ke kanan. Ya boleh ke kanan, tapi harus paham bahwa asalnya ini masih seper K. Biasanya kalau ngerjakannya langsung tinggal ke kanan aja, ini seper K-nya kelupaan. Ya, karena kalau seper K-nya kelupaan, ya udah nggak apa, jawabannya salah. Soalnya harus kita balik. Sehingga dari sini kita punya 1 per K total, ya sama dengan yang kita lihat ya nilainya. 20, kita sama menyebutnya ya. Ini ketemunya di angka 60. Ya, ini kita kalikan 3, plus ini kita kalikan 2, ya, plus kalikan 1. Ya. Sehingga 1 per K total sama dengan 6 per 60. Ya, kita coret ya, 10. 1 per K total ya sama dengan 1 per 10. Ingat, ini masih seper K total. Maka kalau kalian kerjakannya dari sini langsung ke kanan terus, maka seper K totalnya yang ketemunya ya 1/10. Nanti dianggap, oh K totalnya 1/10, salah ya. Maka karena ini masih seper K total, kita kalikan silang, atau K
totalnya sama dengan 10 Newton per meter. Yang awalnya 20, 30, sama 60 berubah menjadi kalau totalnya jadi 10. Artinya kalau kita kasih gaya kecil aja ini udah langsung delta X-nya lebih besar ya daripada yang sebelumnya masing-masing. Oke, ini contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel pada apa namanya pada bekas. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Paham ya? Oke, berikutnya frekuensi dan periode ya, pada bekas pada dan bandu. Jadi yang dihafalin satu ya, yang dihafalin bagian periodenya. Jadi rumusnya mirip banget. Ini kan 2pi, ini kan juga 2pi, akar L per G, ya, akar M per K. Intinya yang bagian bawah ini adalah konstanta. Ya, intinya bagian bawah ini konstanta. Sehingga akar L per G, ini akar M per K, kemudian frekuensinya tinggal kita balik. Karena kita punya hubungan di atas tadi ya, bahwasanya bagian mana tadi? Ini ya, frekuensi itu seperperiode dan periode seperfrekuensi. Sehingga kalau dapat frekuensi, otomatis periode dapat. Kebalikannya kalau kita dapat periode, ya frekuensinya pasti dapat juga. Ya. Maka dari itu ya tinggal dibalik. Ya. Ini sebenarnya ada metode, ada rumus gimana cara mendapatkan konsep ini, tapi agak ribet karena harus berhubungan dengan gerak meningkat. Ya, pokoknya terima saja dan hafalkan pokoknya. Ya, ini khusus bandul pada begas ya. Maka nilai periode yang dihafalin periodenya 2pi akar L per G. Perhatikan bagian bawah ini konstanta. Kalau panjang tali ini bisa kita rubah-rubah, kalau konstanta tidak. Ini juga sama. Massa benda bisa kita rubah-rubah, kalau konstanta enggak. Artinya kalau konstanta itu kan merubahnya harus kita merubah pegas. Selama pegasnya tetap enggak berubah, kan konstantanya tetap. Maka massa yang kita gantungkan pada pegas itu kan bisa kita rubah-rubah, bisa kita variasi. Ya, ini juga sama. Ini L-nya bisa kita variasi panjangnya berapa. Tapi kalau gravitasi kan ya harus pindah planet ya, atau kita awalnya di khatulistiwa atau di tempat lain yang memiliki nilai gravitasi yang berbeda itu baru bisa berubah. Oke. Seharusnya ini ada videonya ya. Ini ya contohnya, nggak bisa dibalikin ya. Jadi ini panjang talinya beda, kelihatan ya. Panjang talinya berbeda sehingga ya periodenya beda. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus itu beda-beda terus ya. Jadi ini ada bandul yang tidak bisa digedein ya. Ada bandul yang ini panjangnya beda-beda ini ya. Jadi panjangnya beda-beda. Sehingga ya periodenya beda. Yang paling pendek yang depan ini lebih cepat daripada yang belakang. Perhatikan. Cepat banget kan? Lebih cepat. Belakang agak lama. Sehingga dia karena apa ya? Perubahan panjangnya itu berurutan, maka hasilnya juga asik gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh masanya, tapi hanya dipengaruhi oleh masa bandulnya itu nggak mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi cuma panjang talinya saja. Ini juga sama, jadi mempengaruhi oleh apa namanya masanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kamu perhatikan pada bandul kan gini tadi. Gini ya. Semakin panjang bandul, otomatis ketika kita simpangkan dengan sudut yang sama, maka dia akan membutuhkan lintasan yang lebih panjang, ya kan? Misalkan ada yang pertama, yang ini ada bandul yang hitam ini ya. Yang berikutnya ada bandul berikutnya yang juga sama, cuma dia lebih pendek. Disimpangkannya di sini. Ini kan lintasannya kalau kamu perhatikan kan lebih pendek. Beda dengan ini lintasannya lebih panjang. Otomatis dia ya cepat aja, cepat. Kalau ini agak lama karena lebih jauh. Ya, ini ya. Jadi tergantung dari sini kita dapat T-nya itu sebanding dengan akar L. Ya, selama gravitasinya tetap. Karena konsep gravitasi kan ya nilainya tetap ya. Gravitasi kan tidak berubah nilainya. Tapi kalau L-nya bisa kita variasi. Berikutnya kalau pada pegas itu kan ini tadi ya begas ya. Ketika begas kita tarik ke bawah di sini, kemudian kita lepaskan, dia akan berayun, naik turun ya, berayun. Nah, ketika dia berayun ini, ketika masanya semakin besar, otomatis dia akan semakin lembab. Ya,
Beda dengan ketika masanya kecil ya. Kalau masanya kecil kan kelembamannya juga lebih kecil, karena kelembamannya kecil maka dia gampang kecepatannya kita rubah. Tapi kalau dia lembam otomatis dia susah, sehingga kita punya pada bekas T-nya sebanding dengan akar M. Oke, kita akan coba di bagian soal. Di sini kalian saya ajari konsep perbandingan. Jadi, konsep perbandingan. Musiknya kedengeran apa gak kira? Kedengeran Kak, tapi kecil. Ya kecil aja, juga keras-keras. Pokoknya jaga ngantuk aja. Konsep perbandingan, konsep perbandingannya itu berarti secara umum konsep perbandingan ini akan sering banget kita jumpai di soal-soal fisika. Artinya ini juga merupakan salah satu model soal ya, konsep perbandingan. Biasanya kamu ada, kalau ada soal kan gini. Misalkan suatu benda masanya sekian ya, diberikan gaya sekian, punya percepatan sekian. Jika masanya jadikan sekian kali semula, maka gayanya butuh berapa kali semula agar percepatannya sama. Katakanlah seperti itu. Pokoknya kita nggak ditanyain nilainya berapa. Beda kalau misalkan ada soal, misalkan ada benda punya massa sama dengan 5 kg, diberikan gaya sebesar 15 Newton, ya maka percepatannya berapa? Ini kan bukan perbandingan. Kita ngerjainnya ya pakai rumus, ya kita kerjain biasa. Satunya kalau diminta SI atau enggak, ya kita main-main ke sana. Tapi beda kasus kalau konsep perbandingan. Konsep perbandingan jelas kita lihat hubungannya. Contohnya massa 1 sama dengan 3 kg, kemudian F1 sama dengan 5 Newton, dia menghasilkan percepatan sebesar A. Jika M1 kita jadikan M2 ya, M2 kita jadikan 2 kali dari M1. Maka F2 ini menjadi berapa agar A-nya, ini A1, A2 menjadi 3A1. Ya, ini soal kayak gini banyak banget ya. Dan ini bisa kita kerjakan dengan cara kita bandingkan saja langsung. Jangan cari nilai percepatannya. Percepatannya kita cari, kemudian nanti dimasukin di sini A2 sekian A1. Ya, sangat lama sekali penyelesaiannya. Contoh sederhana, kalau ini kita selesaikan, maka A1 sama dengan 5/3, ini angkanya itu jelek, 15 saja ya, biar agak bagus. 15/3 ketemunya 5 meter per second kuadrat, ya. Maka A2-nya sama dengan 3 kalikan 5, nilainya 15 meter per second kuadrat. Maka F2 harus berapa? Maka F2 sama dengan M2 kalikan A2. M2-nya nilainya 2 kali M1, ini M1-nya 3, berarti ini 6. Kalikan 15, berarti berapa 6 kali 15? 90 ya, 90 Newton. Ini caranya, kalau kita ngerjainnya satu-satu. Cara ini sangat kita hindari. Oke lah, kalau pertanyaannya sederhana seperti ini, ya kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Ya. Tapi kalau pertanyaannya kompleks dan nilainya jelek sekali, misalkan nanti nilainya kalau kita cari lebih cepat 5 ya, bentuknya pecahan dan lain sebagainya, ya kita agak kesusahan dalam menyelesaikannya. Paling enak ya kita bikin persamaannya. Contoh ya konsep perbandingan di sini, ya kalau kita punya F1 sama dengan pakai rumusnya ya. F sama dengan M kalikan A. Ini kan rumus utama daripada rumus yang kita pakai di sini. Maka F1 per F2 sama dengan M1 per M2 kita kalikan A1 per A2. Ini kita apa semuanya kayak gini ya. Masukin F1 berapa? F1 15. F2 berapa yang kita cari ya? M1 berapa? M1 ya tulis saja M1 gitu. M2 berapa? 2 kali M1. 2 M1. Percepatan 1 berapa? Ya A1. Ya, kemudian A2 berapa? 3 A1. Jadi kita coret selesai. 2 kalikan 3 berapa? 6. Ya kan? 6. 6 kali 15 F2 sama dengan 15 kalikan 6 sama dengan 90 Newton. Sama persis dengan jawaban yang tadi, dan ini jauh lebih cepat ya. Karena nanti ketika kamu ketemu soal tidak mungkin juga sesederhana ini, pasti akan lebih kompleks. Oke, ini contoh daripada konsep perbandingan. Lantas kita akan coba menyelesaikan konsep perbandingan daripada rumus ini. Ya, contoh sederhana. Ya, kita pakai contoh yang berhubungan dengan bandul ya. Nah, ini kan tadi rumusnya gampang. Kalau kayak gini kita bandingkannya gimana, itu kan PR yang akan kita kerjakan.
Contoh misalkan sebuah bandul ya diberi di sebuah bandul bermasa, ada masanya berapa? 2 kg, wah gede banget ya. 2 kg digantungkan pada tali sepanjang 20 cm, kayak gini ceritanya. Jika massa ya, dijadikan 4 kali semula, ya, dan apa namanya ini panjang tali ya dijadikan berapa enaknya 4 ya, sama 4 kali ya, semula, berarti berapa? Kalau ditulis saja jangan 4 kali semula ya, 4 kali 80 cm. Maka tentukan periode semula, periode bandul sekarang. Jika periode mula-mula sebesar ya T gitu, berarti nilainya nanti berapa T. Ini contohnya. Maka dari sini ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Oke, massa 1 sama dengan 2 kg. Massa 2 sama dengan dirubah menjadi 4 kali semula, berarti berapa? Yes, 4M1 gini aja. L1 sama dengan 20 cm, L2 sama dengan 4L1. Ya. Periode 1 sama dengan nilainya T, periode 2 nilainya berapa? Kayak gini. Oke. Cara perbandingan yang awam ya, metodenya ada. Jadi metode perbandingan itu ada beberapa cara ya. Yang pertama yang kita bandingkan secara manual. Perbandingan secara manual ya kita bandingkan seperti ini. Ya. Maka kita cari ya. Maka T1, T-nya kan rumusnya agak panjang ya. Jadi kan kita punya rumus apa T-nya? Rumus periode. T sama dengan 2pi akar L per G. Kan rumusnya ini. Maka rumusnya akan kita bandingkan. Ya. Sekarang perbandingan metode pertama. Otomatis cara satu ini cara yang manual. Maka kita dapetin T1 per T2 sama dengan 2pi akar, ini toh, 2pi akar L1 per G1, kita bagi 2pi akar L2 per G2. G ya 2pi sama bisa kita coret. Oke, kemudian ini kita selesaikan. Kamu harus ingat ya, bahwasanya ada dalam matematis ya, akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A per B. Kemudian kalau ada A per B dibagi C per D, maka kita punya ya A per B dikalikan D per C, ya, yang C naik ke sini, ya, yang A-nya, yang D-nya naik ke atas, kan prinsipnya gitu ya. Maka kedua konsep ini kita terapkan di sini, ya. Tapi perlu diingat ini masih T1 per T2, masih perbandingan. Jadi kalau kamu ngerjain tekanan, nanti hasil akhirnya harus menyertakan T1 per T2. Kalau T1 per T2-nya tidak kamu sertakan, ya jelas hasilnya nanti pasti akan salah. Ya, sehingga lebih aman kita tulis saja T1 per T2 sama dengan akar, ya jadinya L1 per G1 dikalikan G2 per L2, kayak gini. Ya, kan G2-nya naik ke atas, L1-nya, L2-nya naik ke sini. Nah, sehingga kita punya bentuknya T1 per T2. Gravitasinya kan sama, maka gravitasi bisa kita coret ya. Karena ini tidak ada keterangan dia pindah planet atau pindah tempat. Jadi dia di tempat yang sama, artinya gravitasinya juga tetap sama. Bisa kita coret, maka kita punya hubungannya T1 per T2 sama dengan akar ya L1 per L2. Selesai.
Ini bentuk perbandingannya. Maka bisa kita masukkan langsung T1-nya berapa? T1-nya T. Kita cari nilai T2. Dengan akar L1-nya berapa? Nah, ini L1-nya jangan dimasukkan 20 cm. Karena yang bawah nanti yang kita masukkan nilai perbandingannya, maka boleh kamu nilai ini kamu bandingkan. L1 per L2. Kan L2 sama dengan 4L1, berarti kita punya L2 per L1 ya 4:1, atau L1 per L2 ya boleh L1 tetap L2-nya 4L1, atau perbandingannya kan L1 per L2 1/4. Kita coret. Ya ini ada 4, bisa kita keluarkan. T per T2 sama dengan 1/2. Kita kalikan silang, maka kita punya nanti di sini. Maka 2T, ya, ini kalikan ini kan 2T ya. 2T sama dengan T2. Nah, maka periodenya menjadi 2 kali lipat. Ini make sense ya, logis ya. Ketika L1-nya sama dengan 20 cm, maka dia memiliki nilai T1-nya sama dengan T. T-nya bisa apapun, bisa berapa detik, bisa berapa jam, terserah nanti sistemnya kayak gimana. Kita nggak ngitung nilai periodenya. Ketika L2-nya kita jadikan berapa ini nilainya 80 cm, maka dia menghasilkan nilai T2 2 kali lipat ternyata 2T. Ya. Ini logis karena ketika L-nya semakin panjang, T-nya periodenya juga semakin besar. Oke, jelas ya. Ini cara pertama, cara manual. Cara manual ya rumusnya ya apa ya bahasanya. Ya rumusnya apa adanya kita bandingkan, kita turunkan sehingga ketemu bentuk perbandingannya. Bentuk perbandingannya itu yang bagian ini. Ini bentuk perbandingannya. Ini hasilnya. Kemudian untuk cara yang kedua, sisik di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Sampai sini dulu harus paham ya. Coba yang paham jempolnya diangkat. Pastikan ngerti. Kalau nggak ngerti tanya oh ya. Yang masih bingung kamu WA aja. Itu ada yang melambaikan tangan. Yang lain gimana? Jempolnya diangkat, minta tolong ya. Yang masih bingung kamu apa namanya? Kamu chat aja nanti di bagian apanya. Nanti saya terangkan pelan-pelan. Ini karena ini perbandingan saya teranginnya sudah pelan-pelan. Cuma nanti lebih pelan-pelan lagi. Jadi sekali lagi ya kita turunkan aja. Prinsip-prinsip aritmatika, prinsip-prinsip aljabar tetap kita pakai. Jadi yang sering Mas Abbas cerita itu kasus banyak siswa tidak bisa mempelajari fisika atau tersesat di pelajaran fisika itu sebenarnya karena di matematikanya ya. Padahal ini sebenarnya konsep perbandingan ini konsepnya matematika. Kalau konsepnya fisika ya bandulnya ya nilai hubungannya itu fisika, ini hubungannya fisika. Kalau L-nya semakin panjangin maka dia akan periodenya semakin lama, ini konsep fisikanya. Tapi konsep penurunannya ini jelas sebenarnya konsep matematikanya. Jadi kadang-kadang permasalahannya itu di matematikanya kayak yang ini. Akar A dibagi akar B ini kan bentuk akar dalam matematika. Bentuk ini dalam matematika ketika ini kita masih bingung ya, masih nggak ngerti itu kok bisa kayak gitu ya nggak akan ketemu nanti. Jadi sekali lagi di fisika ini kita tetap nalar ya, kita tetap nalar, tetap yes, logikanya gimana gitu. Terus untuk membuktikan logika itu tadi, untuk membuktikan nalar kita benar atau salah, itu dibantu dengan matematika. Sekali lagi matematika itu hanya tools. Oke, ini cara yang paling manual banget, jelas caranya lama. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua ini cara lebih cepat, lebih cepat. Caranya gini. Rumus utamanya kan kita punya T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Otomatis nanti kalau pakai frekuensi ya tinggal dibalik ya. Aku ambil yang kayak periode. Kemudian dalam soal, tadi kan, oke lah ini kan massa berubah dari 2 kg menjadi 4 kg. Menjadi berapa ini? 8 kg berarti. Tapi di dalam rumus ini kan tidak ada massa yang berlaku. Maka massa tidak menentukan periodenya. Tapi kalau misalkan ada gaya geseknya ya massa ngefek. Dalam hal ini kan kita anggap ruangannya dalam ruangan vakum sempurna sehingga tidak ada gaya gesek yang terjadi, tidak ada gaya gesek sedikit pun. Maka 2pi akar L per G ya. G-nya itu nilainya konstan ya, nggak berubah. 2pi ini juga 2pi ini konstanta ya. G ini juga konstan, kemudian di konstan ya.
Maka kalau ini konstan, cara cepatnya, konstan itu nggak usah kita pedulikan. Jadi bisa langsung kita coret saja. Ini konstan. Maka kita punya hubungan periode sebanding dengan akar L. Gini, nah, ini yang kita pakai. Kita pakai hubungan kesebandingan ini. Maka dari sini kita punya ya T1 per T2 sama dengan akar L1 per akar L2 gitu ya sebenarnya ya. Cuma kan bisa kita gabung. Akar L1 per L2. Berarti kan rumus ini langsung jadi. Kita nggak perlu nurunin yang kayak gini. Langsung jadi ini. Ya, caranya gitu ya. Sehingga ya otomatis kelanjutannya bisa kamu tebak ya dengan cara apa namanya yang ngerjain yang tadi ya, kita tulis dulu L1 sama dengan 20 cm, L2 sama dengan 4 L1 atau dalam hal ini intinya dijadikan 4 kali semula ya. Maka kita kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi. T1-nya T per T2 sama dengan akar L1-nya ya L1 saja. Aduhnya 4 L1 ini kita coret. Ya. Maka kita punya ya T per T2 sama dengan 1 per 2. Kita kalikan silang. T2 sama dengan 2T. Oke, sama. Itu cara yang kedua. Yang cara ketiga ini agak lebih cepat lagi ya. Ini cara yang sering dipakai kalau kita ngadepin soal-soal seperti ini. Jadi langsung kita lihat hubungannya. Ini kan tadi udah dapat dari sini ya. Kita punya T sebanding dengan akar L. Ya, ini T1, ini ya L1. Maka kalau kita cari T2 berarti sebanding dengan akar L2. Langsung kita masukin. L2 nilainya 4L1. Maka T2 sama dengan ya kita rubah jadi sama dengan udah nggak masalah di sini. Kalau ini masih sama dengan gini ya. Nah, maka sama dengan akar 4L1, maka T2 sama dengan 2 akar L1. Berarti kan akar L1 ini apa? Akar L1 kan sama dengan T1, maka T2 sama dengan 2T1. Tapi proses yang ada di sini itu hanya dibayangkan. Ya apa ya? Fisika itu nggak bisa ngawang-ngawang sebenarnya. Cuma ini hanya dibayangkan saja. Sehingga kalau ketika kita udah dapat hubungannya, ya T1 sama dengan akar L, ya T sama sebanding akar L, maka ketika L-nya dijadikan tadi yang ini ya, T kan sebanding akar L, maka L-nya kalau jadiin 4 kali semula, maka T-nya jadi 2 kali semula. Ya kan ketika ini jadikan 4, keluar dari akar kan jadi 2, maka T-nya 2 kali semula. Kalau L-nya jadiin 9 kali semula, otomatis T-nya jadi 3 kali semula. Dan begitu seterusnya. Kalau L-nya jadiin 2 kali semula gimana? Ya misalkan kasus lain ya. L2 sama dengan 2L1 gini. Maka periodenya sama dengan ya akar 2 T. Ini T2, akar 2 T1. Gini. Selesai. Karena akar 2 sama kan nggak bisa kita keluarkan, jadi kita biarin akar 2. Itu metodenya. Ketika ada soal yang berhubungan dengan nanti dengan pegas ataupun dengan perbandingan yang lain, itu bisa kita lakukan metode yang sama. Misalkan frekuensi yang kedua, yang lain, yang kasus frekuensi. Sama 2. Nah, misalkan kita pakai pegas. Pegas dengan konstanta. Berapa enaknya? 40 Newton per meter. Jadi ketika dikasih gaya 40 Newton, dia akan meregang bertambah panjang sebesar 1 meter. Yang 40 Newton per 1 meter gitu ya. Nah, kalau setelah 40 meter diberi beban berapa? Beban katakanlah nanti kalau angkanya jelek ya jelek ya biarin. Beban 40 400 gram, 400 kan, sehingga pegas berosilasi dengan frekuensi ya, F. Ya. Kemudian jika massa beban ya dijadikan
1/4 ya kali semula, maka tentukan frekuensi pegas sekarang. Oke. Ini karena frekuensi dan dia pegas, maka kita punya rumus. Kalau nggak hafal langsung frekuensi, kita ke mana? Periodenya dulu. Periodenya sama dengan 2pi akar K per M. M per K. Balik itu aku. M per K. Pokoknya di bawah yang konstanta. Sehingga kita punya di sini periode sebanding dengan akar massa. Oke, langsung kita lihat hubungannya. Konstantanya nggak berubah. 2pi kita coret, konstanta kita coret. Kita punya periode sama dengan akar M. Karena periodenya akar M, frekuensinya berapa? Maka frekuensinya sama dengan bentar, sorry. Kalau gini kalian tetap bingung nanti hasilnya ya. Kita bikin frekuensi dulu. Frekuensi sama dengan 1/2pi akar K per M. Ya. Nah ini 2pi konstan bisa kita coret. K-nya tetap nggak berubah atau K-nya begasnya tetap nggak dirubah, nggak ditambah atau nggak dikurangin. Sehingga K juga bisa kita coret, sehingga kita punya frekuensi sama dengan sebanding ya hubungannya. Frekuensinya sebanding dengan 1 per akar. Maka bentuk rumus perbandingannya, maka frekuensi 1 per frekuensi 2 sama dengan akar. Nah, ngerjainnya jangan kamu tulis 1/M1 per 1/M2. Langsung kita balik. Akar M2 per M1. Kan berbanding terbalik. Maka ketika F1-nya di atas, maka M1-nya juga di bawah. Nah, ketika F2-nya yang di bawah, maka M2-nya di atas karena berbanding terbalik. Ya. Maka ini bisa kita selesaikan. Ini pakai cara kedua ya. Kita menghindari cara pertama terlalu panjang soalnya. Frekuensi 1 nilainya F, frekuensi 2 nilainya ya kita cari ya. Sama dengan akar M2 nilainya 1/4 M1 per M1. Ya, masalah satu tetap ya. Kita coret. Nah, kita punya frekuensi. Frekuensi per frekuensi 2 sama dengan akar 1/4 1/2. Kita kalikan silang. Frekuensi 2 sama dengan 2 frekuensi 1. Hasilnya sama ternyata sama yang tadi. Oke, paham dari sini? Kalau pengen cara yang lebih cepat lagi ya kita lihat perbandingannya. Jadi kalau cara yang lebih cepat dari sini ya. Frekuensi sama dengan 1 per akar M. Ini cara yang ketiga. Kan cara yang kedua yang kita pakai. Cara yang ketiga. Ya. Maka ketika ini tadi 1/4 kan 1 akar 1/4 jadi frekuensi sama dengan 1/4 kalau kita keluarkan kan sama dengan 1 per setengah akar M. Maka kita balik, maka frekuensi sama dengan 2 1 per akar M. Maka kalau ini 2, ini juga harus jadi 2 ya kan, biar seimbang. Maka frekuensinya menjadi 2 kali semula. Gitu. Ya sama hasilnya. Frekuensi 2 sama dengan 2 frekuensi 1. Oke, silakan ada pertanyaan atau tidak dari sini tentang konsep perbandingan. Ya, jadi sekali lagi rumus ini bisa kita pakai di mana saja. Dan ketika kita udah mulai bahas soal, kita pakai rumus ini. Ya, ketika soalnya perbandingan, ya kita selesaikan secara perbandingan. Ketika soalnya tidak dalam perbandingan atau soalnya dalam bentuk ngitung, ya kita selesaikan secara skema ngitung biasa. Oke, paham semuanya? Silakan. Kalau ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Insya, paham ya? Ini rumusnya. Bekas sudah, kemudian rangkaian sudah. Oke, bagian berikutnya kita akan bahas tentang energinya bekas. Energi apa ya? Energi bekas. Jadi energi bekas nanti ada 2. Yang pertama jelas ada energi kinetik. Yang satunya yang kita sebut dengan energi potensial. Kalau energi kinetik rumusnya tetap sama. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya, nggak berubah. Yang berbeda energi potensial pegas, nilai EP-nya sama dengan setengah K delta X kuadrat. Yang agak beda. Nanti ketika EK kita jumlahin dengan EP, maka akan kita dapatin nilai EM.
ya sama konsepnya, yaitu dk plus dt. Sehingga pada pegas dan bandul itu juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sama ya. Loh Kak, ini kan pada potensial kan butuh konstanta pegas. Jadi nanti nilai konstanta pegas itu nggak hanya bekerja pada pegas saja. Sebenarnya nilai konstanta itu ya udah nilai K aja, konstanta aja. Sehingga nilai konstanta nanti bisa kita terapkan di pegas bisa, di bandul bisa. Cuma konsepnya agak berbeda nanti. Konsepnya agak berbeda tapi bisa. Tapi tenang aja, di SMP nanti nggak akan ada pertanyaan kalau tentang energi ini yang dipakai di bandul. Pertanyaannya selalu pada pegas. Kalau SMA baru. Oke. Gimana energi kinetik sama energi potensialnya? Kita tinjau lagi kemarin pegas yang bergerak, pegas yang bergerak. Secara horizontal saja yang kita tinjau. Maka dia bisa berada di titik sini, posisi amplitudo. Ya. Ini posisi amplitudo juga. Ya. Nah, ini bidangnya lantainya di sini. Intinya dia berosilasi ya. Titik setimbangnya di sini, kemudian ke kiri, ke kanan, begitu seterusnya. Kemudian bentuk ini biar lebih sederhana, lebih enak. Ini kita sebut sebagai X0 atau posisi titik setimbang ya. X0. Ini kita sebut sebagai amplitudo min, ya nilainya negatif. Kita sebut amplitudo positif ya, yang nilainya di kanan. Ya. Maka titik ini adalah titik setimbang. Kalau kamu perhatikan, ya ini sudah kita bahas kemarin. Pegas awalnya di titik setimbang dia tidak akan bergetar kemana-mana, tidak akan berosilasi. Ketika kita tarik ke arah kanan, ya semakin besar delta x-nya, delta x amplitudo, delta x-nya sebesar amplitudo, maka dia akan memberikan gaya pemulih yang paling besar. Sehingga dia di sini memiliki percepatan yang paling besar, ya, karena gaya pemulihnya besar. Ketika dilepaskan, maka dia akan menuju titik sini, ya, menuju titik setimbang. Ketika sampai di titik setimbang, dia kecepatannya paling tinggi. Gaya pemulihnya 0, karena delta X-nya 0. Sehingga berlaku hukum 1 Newton, dia lembab, tetap bergerak, hanya bergerak ke kiri. Ketika bergerak ke kiri akan timbul delta X-nya, pertambahan panjangnya. Delta X tapi pemampatan, ya, namanya pemampatan, soalnya dimampatkan. Sehingga sekali lagi ada gaya pemulih arahnya ke kanan. Sehingga sistemnya diperlambat sampai di posisi amplitudo min. Berhenti sesaat, kemudian karena ada ya gayanya kan arahnya ke titik setimbang kanan, sehingga dia dipercepat ke kanan. Semakin mendekati kanan, amplitudonya semakin berkurang, sehingga simpangannya semakin berkurang, sehingga gaya pemulihnya semakin berkurang. Di sini nilainya 0. Ya, kemudian karena bergerak tetap bergerak lagi. Begitu seterusnya. Ya, tetap berlaku hukum 1 Newton, hukum 2 Newton itu tetap berlaku. Tapi gaya yang diterima pada tiap-tiap posisi itu berbeda. Dengan keterangan bahwasanya F maksimumnya itu adalah saat pada posisi ada amplitudo. Karena F maksimum, maka kita dapat A-nya juga maksimum. Jadi percepatan paling besar itu di amplitudo. Beda ketika di setimbang, F minimum itu pada posisi setimbang. Ya, setimbang. Karena posisinya setimbang, maka akibatnya ya percepatannya sama dengan 0. Di sini nggak ada percepatan sama sekali. Dia tidak konstan nilai gayanya. Maka karena di sini kecepatannya maksimum, kita tulis V-nya sama dengan maksimum, ya, delta X-nya sama dengan 0. Dan di sini V-nya sama dengan 0, ya, tapi delta X-nya sama dengan maksimum. Ya, jelas amplitudo kan delta X-nya maksimum. Di titik ini juga sama, ini V-nya sama dengan 0, ya titik baliknya ya. Kemudian delta X-nya sama dengan maksimum. Nah, karena ini, ya, karena kejadiannya seperti ini, maka kita bisa tuliskan di posisi amplitudo kita punya energi kinetiknya sama dengan 0, energi potensialnya sama dengan maksimum. Di titik setimbang, energi kinetiknya sama dengan maksimum, kecepatannya yang paling tinggi, tapi energi potensialnya sama dengan 0. Ini di titik yang amplitudo ini juga sini sama, ya. Energi kinetiknya sama dengan 0, energi potensialnya sama dengan maksimum. Ya, karena energi potensial dan energi kinetik sama bisa kita lihat dari sini. Maka ketika kecepatannya maksimum dia punya nilai maksimum,
kecepatannya 0 ya 0. Ini delta X-nya juga sama. Kemudian kalau titik-titik masing-masing titik ini kita jumlahkan. Maka kita dapat nilai energi mekanik, ini juga nilai energi mekanik, ini juga nilai energi mekanik, di mana energi mekanik di ketiganya ini pasti sama. Maka ada perubahan energi ya. Dari ketika kita tarik, nanti energi potensialnya menjadi kinetik, kinetiknya jadi potensial, potensialnya jadi kinetik. Begitu seterusnya. Nah, berubah terus. Dengan catatan, gaya yang bekerja adalah gaya-gaya konservatif ya. Yang dimaksud dengan gaya-gaya konservatif itu tidak ada gaya eksternal dari luar. Tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya tahan, dan semacamnya itu tidak ada semuanya. Itu ya. Oke, kita dapat. Maka dari sini kita dapat nentuin pada posisi misalkan ini EMA, ya, tangkap EMB, EMC, ya C ini C sama A sama. Kalau kita tuliskan energi mekanik GA atau G dulu aja, ya, kita dapat pada amplitudo, ya, kita punya EM-nya itu sama dengan energi potensial maksimum, ya, sehingga rumusnya sama dengan setengah K delta X-nya apa? Delta X itu kan perubahan panjang. Karena ini di posisi amplitudo, dia memiliki delta X adalah amplitudo kuadrat. Maka di sini nilainya EM-nya adalah setengah KA kuadrat. Sehingga nanti bisa kita gunakan ya, energi mekanik pada posisi A, kita sama dengan energi mekanik pada posisi B. Maka kita punya setengah K amplitudo kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Ketika ini kita coret setengahnya, ya, maka kita dapat ya, kita bisa cari kecepatan maksimum. Ya. Maka di sini kan kecepatannya maksimum. Ya. Maka kita dapat K per M A kuadrat sama dengan V maksimum kuadrat. Oke, kita tulis yang lebih enak ya, sana ya. Sehingga kita punya V maksimum ya, sama dengan, ya, ini kita akarkan semuanya, akar K per M A kuadrat, sehingga kita punya kesimpulannya V maksimumnya sama dengan akar K per M amplitudo. Oke. Ini beberapa konsep yang kita perlukan. Karena ini sangat sering banget ada soal kayak gini. V maksimumnya berapa? Akar K per M amplitudo ini sering banget. Oke. Ya, ini sudah. Nanti ada hubungannya, nanti akar K per M jadi omega, nanti ada juga. Oke, ini bagian tentang energi, ada energi kinetik, energi potensial, dan yang satunya tadi ada apa namanya, energi mekanik ya. Kemudian tentang amplitudonya juga udah, nilai F maksimum ya, maka percepatan terbesar ketika dia di posisi amplitudo, dan percepatan 0 di posisi S timbang. Begitu juga di posisi amplitudo ini kecepatannya 0, ini kecepatannya maksimum. Ya, itu yang berlaku ya. Nanti sering sekali ada soal ketika ada benda yang bergerak secara harmonik atau dia bergetar, berosilasi, maka di mana posisi yang kecepatannya 0, di mana posisi yang percepatannya berapa, itu sering sekali. Ciri-cirinya itu sering sekali. Jadi di sini kan tadi ada energi potensial. Energi potensial kan setengah K delta X kuadrat. Ini agak beda dengan energi potensial yang pernah kita pelajari pada materi dinamika usaha dan energi. Pada materi dinamika usaha dan energi potensial didefinisikan sebagai MGH. MGH, sehingga apa namanya, nilainya nggak sama ya. Karena energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda, karena dia memiliki simpangan. Nah, simpangannya tadi yang kita lihat. Kalau pada energi potensialnya pegas, ini simpangannya berupa delta X harus pakai konstanta. Maka kalau pakai energi potensialnya gravitasi, ya MGH. Nanti pada listrik juga ada energi potensial listrik dan lain sebagainya. Jadi pokoknya selama benda itu menyimpang dari posisi sesungguhnya, maka dia menyimpan energi potensial, di mana energi potensial selalu menuju ke titik kesetimbangan. Itu. Ya, itulah kenapa energi potensial itu bernilai negatif. Ya. Jadi sebenarnya energi potensial bernilainya negatif. Gitu. Oke, bagian ini sudah. Oke, kita terakhir ada tugas mandiri. Tugasnya adalah menghitung
rangkaian pegas. Berapa nomor? 5, Kak. Wes, 5 ya. Gak 1 berarti. Oke, 5. Kok nggak ada yang Satu milih? terlalu kecil, Kak. Nanti Kakak langsung ngasih 10. Takutnya gitu. Bilang ke 1 ada. Negosatis, Kak, itu namanya. Gimana ya enaknya konstanta pegasnya ya? Gini aja, konstanta pegasnya sama, semuanya nilainya K. Ya biar nggak bingung ya. Ya pegasnya untuk yang pertama, pegasnya kita rangkai seperti ini. Ya, ini yang pegasnya ya. Nilainya ada masalah. Ini untuk rangkaian pegas dan pertambahan panjang. Sekalian aja. Oke, masanya bisa saja M. Nanti sama semua ya. K-nya sama M-nya sama semua ya. K, daka. Sama. Yang kedua, berarti gimana? Ini seri kita paralel, kemudian paralel kita seri. Ini M ya sama, nilainya K, K. Oke. Kemudian yang ketiga, ini ada 1, udah 2 nomor ya. Udah 3 aja, jangan banyak-banyak ya. Oke, ini aja. Sudah cukup. Oke, jadi untuk nilai K-nya sama dengan masing-masing nilainya punya nilai 100 banyak kegedean ya. Berapa wes 10 Newton per meter aja. Ya masing-masing K. Ya untuk masanya sama dengan 10 kg. Oke, ini semuanya berlaku nilai ini ya. Konstantanya nilainya 10 Newton per meter, masanya 10 kg. Oke, setelah ini yang ini langsung saya kirimkan di Classroom ya. Nanti sekaligus bagian tugasnya juga saya kirimkan di Classroom. Jadi tugas pertama yang langsung kita pakai susunan pegas dulu ya, yang paling gampang. Nanti menyusul otomatis ada yang tentang periode dan frekuensi, yang bagian perbandingan ya, sama yang ini bagian juga perbandingan. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Langsung kerjakan sekarang nggak apa-apa. Kerjakannya boleh pakai kalkulator nggak apa-apa, tapi diusahakan nilainya jangan desimal ya, nilainya pecahan saja. Nanti mentoknya berapa, kamu dalam bentuk apa namanya pecahan, jangan desimal. Itu aja. Itu aja. Nilai total hasil akhir pecahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.